saja ya, kita lanjutkan mengenai materi kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit dan beban kerja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga keperawatan. Apa saja itu? Ada klien atau pasien itu sendiri, ada tenaga, ada lingkungan rumah sakit, dan ada organisasi itu sendiri. Nah, kira-kira faktor pasien apa saja ya yang bisa mempengaruhi kebutuhan tenaga keperawatan? Yang pertama yaitu tingkat kompleksitas perawatan seperti di ICU dan di UGD. Ya, ketika di ICU kita tahu ya, pasiennya sangat kompleks dengan berbagai penyakit dan perawatan yang penuh ya. Jadi ketika kita di ICU, pasiennya tidak banyak tetapi perawatannya full ya, karena pasien tidak bisa melakukan segala hal dengan mandiri ya. Beda enggak kira-kira perawat di ruang poli dan perawat di ruang ICU? Pasti beda ya, dilihat dari karakteristik pasiennya pasti sangat beda ya. Di poli pasiennya banyak sekali tapi perawatannya minimal. Perawat mungkin di poli job desk-nya hanya melakukan pemeriksaan ringan pada pasien, sedangkan di ICU benar-benar perawat itu melakukan full kegiatan di pasien, termasuk ADL. Jadi pasti akan sangat berbeda kebutuhannya. Kemudian kondisi pasien sesuai dengan jenis penyakit dan usianya. Pasien sakit kulit dengan pasien sakit diabetes banyak mana? Nah, diabetes ya, makanya perawat di ruang penyakit dalam pasti lebih banyak dibandingkan perawat di ruang kulit ya, karena penyakit kulit jarang yang dilakukan rawat inap ya, pasti akan berbeda jumlah tenaga perawatnya. Kemudian jumlah pasien dan fluktuasinya, jadi ada penyakit yang naik turun jadinya. Misalkan ruang anak di awal musim hujan pasti banyak pasiennya. Kenapa? Karena pada musim hujan anak-anak banyak yang terkena DBD ya, sampai nanti dititipkan di ruang perawatan yang lainnya. Karena apa? Pada musim hujan anak-anak lebih rentan terkena DBD daripada usia yang lainnya. Kemudian keadaan sosial ekonomi, kenapa sangat berpengaruh? Pasien kelas 3 dan pasien VVIP banyak mana? Banyak kelas 3 ya. Jadi kebutuhan tenaga keperawatan di VVIP dan di kelas 3 butuh banyak di kelas 3 ya. Karena apa? Pasien di kelas 3 lebih banyak, di VIP sedikit, tapi mungkin karakter pasiennya banyak maunya ya, karena mereka merasa bayarnya mahal ya. Tapi pada kelas 3 pasiennya banyak sekali ya. Kemudian harapan pasien dan keluarga ya, seperti tadi kalau di VIP pasti keluarga itu banyak maunya, mau ini mau itu ya, yang sebenarnya bukan merupakan tugas pokok dari seorang perawat, tapi mereka minta ke perawat, biasanya seperti itu ya. Dan itu pun sangat berpengaruh pada kebutuhan perawat nantinya. Lanjut, kemudian faktor tenaganya, ada jumlah dan komposisi tenaga keperawatan. Kenapa ini berpengaruh ya pada jumlah tenaga keperawatan? Apalagi pada ruangan yang mempunyai tenaga S1 dan D3 ya, nanti pasti ada perbandingannya, berapa banyak jumlah perawat dengan S1, berapa jumlah perawat dengan D3, pasti berbeda. Ada rumah sakit yang memang
ingin melakukan pelayanan yang berkesinambungan pada pasien, maka ruangan itu pasti mempertimbangkan tenaga keperawatan dengan perbandingan S1 lebih banyak dibandingkan D3. Ada juga rumah sakit yang punya kebijakan perawat harus D3 lebih banyak daripada S1. Jadi itu terkait dengan regulasi atau terkait dengan kebijakan rumah sakit masing-masing ya. Kemudian kebijakan pengaturan dinas ini juga berpengaruh ya. Karena apa? Semakin banyak libur dalam jadwal dinas, maka akan butuh banyak perawat ya. Semakin sedikit jumlah liburnya, maka perawatnya semakin sedikit ya. Kemudian uraian tugas perawat ya, kenapa ini juga berpengaruh ya. Jadi ada di rumah sakit itu yang perawat boleh hekting, boleh jahit ya. Di IGD rumah sakit A perawat boleh jahit, di IGD rumah sakit B perawat tidak boleh jahit. Karena tidak boleh jahit, maka perawat bisa melakukan banyak tugas yang lainnya, maka itu akan berpengaruh. Dan beberapa pekerjaan yang lainnya terkait dengan tugas dan wewenangnya perawat itu akan sangat berpengaruh ya. Jika perawat tidak boleh jahit luka ya, nanti dokternya yang ngerjakan, perawatnya bisa mengerjakan kerjaan yang lainnya ya. Tapi kalau perawat boleh jahit, ketika ada kasus-kasus ringan di UGD ya perawat yang melakukan hekting ya. Jadi perawatnya nanti butuh perawat yang lain untuk menghandle pasien-pasien yang lainnya juga. Kemudian kebijakan personalia, SDM-nya, kemudian tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, ada rumah sakit itu yang mereka lebih mementingkan, saya pengen perawat yang dia sudah berpengalaman, bukan perawat yang fresh graduate. Nah, itu akan berpengaruh. Karena apa? Mungkin rumah sakit ini butuh tenaga yang siap kerja, yang bisa diajak berlari cepat, intinya gitu, dalam penyesuaian. Ketika dia sudah punya pengalaman, maka akan lebih cepat untuk beradaptasi dan menjalankan kegiatan di unit tersebut yang diinginkan ya. Kemudian tenaga perawat spesialis ya, mungkin mau buka ini unit HD hemodialisa, makanya butuh perawat yang sudah bersertifikat hemodialisa ya. Kemudian sikap etis para profesional. Lanjut, faktor lingkungan ya, tipe dan lokasi rumah sakit seperti materi sebelumnya ya. Tipe rumah sakit akan berpengaruh pada jumlah tenaga keperawatan di rumah sakit tersebut ya. RS tipe A minimal berapa kemarin? 400 ya. Rumah sakit tipe D minimal berapa? Tempat tidurnya 50 tempat tidur ya, dengan perbandingan 2:3 antara perawat dan tempat tidur ya. Kemudian layout ruangan keperawatan ya. Ruangan seperti yang di atas ini, jumlah perawat yang dibutuhkan akan berbeda dengan jumlah perawat yang dinas di ruangan seperti ini. Ada pasti ya. Ketika perawat di dinas ruangan yang seperti di atas ini, mungkin perawat yang dinas, misalkan dinas malam, butuh 2 cukup ya, karena satu ruangan bednya cuma 9. Tapi di ruangan set yang bawah ini satu rawat inap anak ya ini misalkan. Nah, ada beberapa subspesialisnya. Kalau di Sutoma ada ya, ada yang bagian nefrologi anak, ada bagian neurologi anak, ada bagian gastrologi. Jadi tiap ruangan ini ada spesialisasi penyakitnya.
tapi tetap ini satu ruangan rawat Irna anak. Jadi banyaknya di situ nanti. Jadi perawat yang dibutuhkan untuk merawat sekian banyak ruangan di satu kamar rawat inap itu akan lebih butuh perawat yang lebih banyak. Kemudian fasilitas dan jenis pelayanan yang diberikan, kira-kira fasilitasnya banyak enggak ya? Ketika fasilitasnya kurang memadai di rumah sakit tersebut, maka akan misalkan nih, ini berkaitan dengan contohnya di poin 4 ya, kelengkapan alat medik atau diagnostik. Misalkan kita di rumah sakit tipe C ya, tidak punya yang namanya CT scan. Ternyata pasiennya butuh nih di CT scan karena pasiennya curiga stroke ya, makanya butuhlah tenaga lagi. Buat apa? Buat merujuk parsial namanya ya, merujuk hanya untuk CT scan aja ya. Otomatis butuh tenaga untuk merujuk. Atau misalkan rumah sakit itu belum punya yang namanya petugas ambulan ya. Jadi petugas ambulan diambilkan pada tenaga UGD rumah sakit, bisa kayak gitu. Makanya ketika setiap dinas, maka perawat UGD harus lebih banyak ya. Yang biasanya cuma 6 harus 7. Kenapa? Karena satu dialokasikan barangkali ada kegiatan rujuk ya, rujuk ambulan tuh. Jadi harus diperhatikan juga, fasilitas juga sangat mempengaruhi. Kemudian ada pelayanan penunjang dari instansi lain seperti PMI, ini juga berpengaruh ya. Kemudian kegiatan yang lain di rumah sakit, misal kunjungan rumah. Ketika rumah sakit itu mempunyai fasilitas baru atau fasilitas lain yang membutuhkan tenaga keperawatan, maka juga butuh tenaga keperawatan tambahan. Idealnya seperti itu. Tetapi jika rumah sakit kurang berkenan adanya rekrutmen baru, mungkin bisa ada namanya penambahan job deskripsi ya, job desk ya. Jadi perawat yang sudah dinas di rawat inap Dahlia misalkan, maka otomatis dia juga akan menjadi perawat home care, bisa kayak gitu ya, karena rumah sakit tidak menyediakan yang namanya perawat khusus home care. Ada juga rumah sakit yang sudah mempunyai sendiri, saya punya perawat inap sendiri, saya punya perawat home care sendiri. Ada yang seperti itu ya, tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Kemudian faktor organisasinya ya, ini terkait dengan kebijakan dari rumah sakit itu sendiri ya. Lanjut lah, kira-kira bagaimana caranya kita untuk merencanakan tenaga keperawatan menurut Gilis ya. Yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi bentuk dan beban pelayanan keperawatan yang diberikan. Kira-kira rumah sakit ini sekarang lagi butuh pelayanan apa ya? Butuh pelayanan home care kah? Butuh pelayanan hemodialisa kah? Diidentifikasi dulu ya. Kita sebagai manajer harus mengidentifikasi kebutuhan tersebut di rumah sakit itu yang memang dia sudah terjadwal. Nanti 3 tahun lagi kita mau buka unit stroke, 3 tahun lagi kita mau buka unit cuci darah. Nah itu akan sangat enak ketika akan melakukan perencanaan keperawatan karena sudah terjadwal ya. Jadi diidentifikasi dulu kira-kira butuh pelayanan seperti apa. Yang kedua, menentukan kategori perawat yang akan ditugaskan. Kira-kira kalau mau buka pelayanan home care butuh perawat yang seperti apa? Perawat fresh graduate kah? Perawat spesialis rawat luka kah? Atau perawat yang lainnya? Terserah ya, tergantung
eh, pelayanan apa yang akan dibuka. Kemudian menentukan jumlah masing-masing kategori perawat yang dibutuhkan. Kira-kira kalau saya tetapkan, kira-kira butuh berapa? Saya mau buka rawat home care, saya butuh berapa perawat lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan home care-nya di Lamongan misalkan ya. Kemudian setelah sudah cukup berapa yang dibutuhkan, kita buatlah pengumumannya ya, pengumuman kira-kira rekrutmennya seperti apa. Setelah itu menerima dan menyaring untuk posisi yang ada, disaring. Kalau sudah ada yang daftar, disaring lagi, diseleksi sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian kalau sudah, maka menentukan tenaga perawat sesuai dengan unit atau shift ya. Setelah sudah seleksi, oke, ketemu ada 10 perawat yang terseleksi, maka 10 ini saya tempatkan misalkan di 10 di ruang HD semua, di ruang Cintara semuanya boleh ya. Setelah itu diberikan tanggung jawab dan perawat bisa melaksanakan tugasnya ya. Penentuan tenaga keperawatan dipengaruhi oleh keinginan untuk menggunakan tenaga keperawatan yang sesuai. Untuk lebih akuratnya, selain perencanaan tenaga keperawatan, maka pimpinan keperawatan harus mempunyai keyakinan tertentu pada organisasinya. Misalkan, nah ini ya, harus punya standar, harus punya ini. Rumah sakit harus punya standar pelayanan minimal ya, itu minimal. Kalau misalkan ada standar pelayanan rumah sakit, mantapkan sendiri boleh ya. Misalkan rasio perawat dan klien dalam ruang perawatan intensif adalah 1:1 atau 1:2. Jadi misalkan ruang ICU punya 6 bed ya. Ketika rasio yang digunakan 1:2, maka setiap shift minimal ada 3 perawat karena jumlah bednya 6 ya. Kemudian perbandingan perawat ahli dan perawat terampil di ruang medikal bedah, kebidanan, anak, psikiatri adalah 2:1 atau 3:1 ya. Perawat ahli ini S1, perawat terampil ini D3, 2:1, 2 nurse 1 D3 atau 3 nurse 1 D3 ya. Kemudian rasio perawat dan klien shift pagi dan shift sore adalah 1:5 dan untuk malam hari 1:10. Ini kebijakan masing-masing rumah sakit ya. Jadi untuk menentukan jumlah perawat yang dibutuhkan, butuh juga kebijakan seperti ini dipertimbangkan. Kira-kira kalau buka unit baru butuh berapa orang, seperti itu ya. Selain dihitung dengan rumus. Next, kita lanjut materi beban kerja. Nah, untuk menghitung beban kerja ada 3 cara. Ada work sampling, ada time motion study, ada logbook ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan beban kerja perawat. Jadi kadang-kadang perawat itu bilang gini, oke, di sini loh ruangan A ini beban kerjanya tinggi daripada beban kerja di ruangan B. Kerja di UGD itu lebih tinggi beban kerjanya daripada di poli atau yang lainnya ya. Tapi sebenarnya sebagai manajer, sebagai kepala ruangan, sebagai manajer perawatan, kita harus bisa menghitung beban kerja secara objektif ya. Jadi tidak subjektif perawat sendiri yang mengatakan bahwa dirinya atau ruangannya bebannya sangat tinggi. Perlu dihitung secara objektif. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah pasien yang dirawat setiap hari, per bulan atau per tahun dia tersebut. Kira-kira dia tersebut pasiennya berapa sih per bulan, berapa sih per tahun gitu ya. Kemudian
seberapa besar tingkat ketergantungan pasiennya, ya itu perlu dipertimbangkan. Kemudian rata-rata hari perawatan, kira-kira berapa hari perawatannya pasien, rata-rata 7 hari atau 6 hari per pasien. Kemudian pengukuran keperawatan langsung, tidak langsung, dan pendidikan kesehatan. Kemudian frekuensi tindakan keperawatan yang dibutuhkan, ya satu pasien kira-kira satu shift butuh berapa kali nyuntik ya. Nah itu diperhitungkan ketika kita mau menghitung beban kerja. Kira-kira kita mau nyonde berapa kali ya per kali shift tuh. Sekali nyonde berapa menit ya, tuh betul sangat diperhitungkan ketika kita menghitung beban kerja secara objektif. Rata-rata kegiatan perawatan langsung, tidak langsung, dan penugas ya. Nah, ada beberapa metode dalam menghitung beban kerja. Ada yang pertama work sampling, yang spesifik diamati, yaitu aktivitas yang sedang dilakukan personel pada waktu jam kerja. Jadi ada work sampling dan time motion study, ini hampir sama, penghitungannya hampir sama ya. Yang logbook ini berdasarkan catatan perawat itu sendiri. Work sampling dan time motion study ini kita melihat langsung aktivitas perawatnya. Perawat ini satu kali shift ngapain aja ya? Oh nyuntik, oh ada teleponan sama perawat yang lainnya, oh makan, sholat buka. Nah itu kita amati secara objektif. Nah, ya. Kemudian lanjut, apakah aktivitas personel berkaitan dengan fungsi dan tugasnya pada waktu jam kerja? Ya kira-kira yang dilakukan perawat itu benar tugasnya atau bukan ya. Misalkan perawatnya misalkan apa ya, perawatnya misalkan tadi misalkan dia hekting atau menjahit, kira-kira perawat sebenarnya di rumah sakit ini boleh nggak sih perawat jahit gitu? Kalau nggak boleh berarti itu bukan pekerjaannya. Berarti ketika perawat melakukan hekting tidak dihitung sebagai melakukan tindakan keperawatan. Kemudian proporsi waktu kerja yang digunakan untuk kegiatan produktif atau tidak produktif. Kira-kira banyak yang digunakan kegiatan produktif atau tidak produktif, itu perlu dilihat. Pola beban kerja personel dikaitkan dengan waktu dan jadwal jam kerja. Lanjut. Nah, untuk melakukan survei work sampling, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan jenis personel yang akan disurvei. Kita identifikasi, saya mau nyurvei siapa, kayak gitu. Jumlah personel banyak. Bila jumlah personel banyak, perlu dilakukan pemilihan sampel sebagai subjek personel yang akan diamati dengan menggunakan simple random sampling untuk mendapatkan sampel yang representatif. Nanti untuk work sampling, maka kita harus memilih dulu siapa yang akan diamati dengan menggunakan simple random sampling. Kenapa? Untuk bisa mewakili, ya, mewakili dari jumlah perawat itu.
Kemudian membuat formulir kegiatan yang diklasifikasikan sebagai kegiatan produktif atau tidak produktif, dan kegiatan langsung dan tidak langsung. Ya, nanti saya jelaskan apa yang produktif, apa yang tidak produktif, apa yang langsung, apa yang tidak langsung. Ya. Kemudian jika perawatnya diamati banyak dan butuh tim peneliti, maka tim peneliti harus diajari dulu cara menghitungnya, karena ada sendiri cara menghitungnya ya. Tidak sama, tidak bisa langsung, harus belajar dulu. Kemudian pengamatan kegiatan personel dilakukan dengan interval 2-15 menit tergantung karakter pekerjaan yang dilakukan. Pada teknik work sampling, semakin banyak pengamatan, maka semakin banyak data yang dianalisis, semakin bagus hasilnya. Selanjutnya, time and motion study. Langkah-langkahnya sama ya, menentukan personel dulu, tapi menggunakan purposive sampling ya. Saya mau mengamati kegiatannya perawat asosiat, saya pengen mengamati kegiatannya perawat primer, kita harus dilakukan pemilihan sampelnya. Kemudian hampir sama, membuat formulir daftar kegiatan yang dilakukan oleh setiap personil. Kemudian daftar kegiatan tersebut kemudian diklasifikasikan seberapa banyak personel yang melakukan kegiatan tersebut secara baik rutin selama dilakukan kegiatan pengamatan. Diklasifikasikan menjadi kegiatan medis, perawatan atau administratif, sama sebenarnya ya. Kemudian menghitung waktu objektif yang diperlukan personel dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, hampir sama seperti sebelumnya, work sampling. Nah, yang terakhir yaitu daily log. Daily log ini mencatat sendiri. Jadi perawat itu menulis sendiri kira-kira kegiatannya sehari itu ngapain saja. Tapi mungkin ini agak sulit ya bagi perawat yang ada di pelayanan, karena jika menggunakan metode ini perawat harus detail menulis jam berapa dia ke pasien, jam berapa dia makan, jam berapa dia nulis rekam medis, harus ditulis secara detail. Kalau tidak, maka hasil menghitung beban kerjanya tidak akan objektif. Pencatatan meliputi kegiatan yang dilakukan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Penggunaan ini tergantung kerjasama dan kejujuran. Ya, ini ya, karena perawat sudah tahu nanti hasil tulisannya dipakai menghitung beban kerja, bisa ditulis oleh perawatnya itu yang lebih padat kegiatannya biar terlihat bagus. Nanti lihat kepala ruangannya, biar saya kelihatan kerjanya bagus, saya tulis semuanya, ada yang gitu ya. Jadi untuk daily log ini kurang objektif karena kegiatan ditulis langsung oleh perawat, tidak diamati ya. Menulis secara rinci kegiatan dan waktu yang diperlukan merupakan kunci keberhasilan dari pengamatan dengan daily log. Memang itu kuncinya, tapi kejujurannya perawat kita tidak bisa menjamin. Nah, ini contohnya cara menghitung beban kerja ya. Ada jelaskan ada kegiatan produktif, ada kegiatan tidak produktif. Kegiatan produktif dibagi menjadi 2, kegiatan perawat langsung dan tidak langsung ya. Ini kegiatan produktif yang langsung, contohnya memberikan obat ke pasien atau memenuhi kebutuhan oksigen, TTV ya. Jadi kegiatan tindakan langsung keperawatan adalah tindakan keperawatan yang langsung bersentuhan dengan pasien ya. Pada tindakan yang tidak langsung,
maka ini tindakan produktif yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Contohnya apa? Nulis rekam medis, komunikasi dengan perawat di ruangan lain. Nah, ini kan termasuk perawatan ke pasien tapi tidak langsung ya. Atau operan tebang terima, itu masuk yang tidak langsung. Ya, yang tidak produktif apa? Ada mandi atau makan minum, ke toilet, teleponan ya, atau ngobrol di nurse station, itu yang tidak produktif. Nah, kita belajar dulu bagaimana cara menghitung apa? Hasil pengamatannya kita. Jadi ketika kita melakukan pengamatan, kita itu gini, saya dinas pagi, saya sebagai pengamat, saya ingin mengamati kegiatan perawat A dari operan pagi, operan shift pagi sampai nanti operan shift sore. Kira-kira perawat A ini ngapain saja? Saya mengikuti kegiatannya full satu shift sambil membawa tulisan, membawa alat tulis. Misalkan jam 7 tet perawat operan, kita hitung kira-kira perawat ini operan berapa menit, hitung. Habis operan perawatnya cuci tangan, tulis cuci tangan berapa detik, berapa menit, kita tulis di kertas. Setelah cuci tangan, perawatnya ini menyiapkan obat buat injeksi, tulis menyiapkan obat. Kemudian perawat injeksi ke pasien, tulis lagi. Ke pasien A 5 menit, ke pasien B 7 menit, ke pasien C 10 menit. Nah, nanti habis itu kembali lagi terus perawatnya ngobrol-ngobrol sama temannya, kita hitung ngobrolnya tadi dari jam 8 sampai jam 8.15, berarti 15 menit perawatnya ngobrol. Habis ngobrol perawatnya nulis rekam medis, kita lihat, oh dia nulis rekam medis, dilihat berapa menit berapa jam, dilihat ya. Setelah ke rekam medis, perawatnya telepon dokter, nah itu terus lagi. Nanti kita full nulis ngapain aja perawatnya seharian itu. Ribet Bu, iya ribet banget ya, makanya ini nanti butuh belajar biar nanti ketika sudah nurse kita butuh menghitung seperti ini, kalian tidak bingung ya. Nah, ini ya, di sini saya tulis di sini, memberikan obat kepada pasien, waktunya dalam jam 6 jam 8 menit, frekuensinya 38, rata-rata waktunya 0,16. Bagaimana cara mencari ini ya? Misalkan seperti ini, saya perawat dinas pagi, saya memegang 3 pasien ya. Ada pasien A, ada pasien B, ada pasien C ya. Pasien A butuh injeksi 3 kali, 3 obat. Perawat B butuh injeksi 2 kali. Perawat C butuh injeksi 4 kali. Nah, kemudian kita harus menghitung saya memasukkan obat ke pasien A. Obat pertama butuh waktu
3 detik. Obat kedua 5 detik. Obat ketiga 10 detik misalkan loh ya, ini ya. Kemudian pada pasien kedua saya masukkan obatnya. Yang pertama butuh waktu 30 detik misalkan obatnya ini pakai siring pump ya, jadi lama misalkan. Kemudian obat kedua butuh waktu misalkan 1 menit atau 60 detik. Kemudian obat untuk pasien C, obat 1 butuh waktu 20 detik. Obat 2 5 detik. Obat ketiga 30 detik. Obat keempat 60 detik misalkan ya. Kalau mau saya bikin menit boleh Bu, boleh ya. Setelah itu di total ini ya, kira-kira untuk pasien A butuh waktu berapa untuk injeksi 3 obat. Berapa? 18 ya. Pasien B butuh 90 detik. Yang C butuh 90 115 detik. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan. Delapan belas tambah 90 108 tambah 115 223 ya. Totalnya ini. Untuk jadi perawat butuh waktu 223 detik untuk injeksi berapa kali? 3, 2, 4, 6, 9 ya. Jadi perawat itu butuh waktu 223 detik untuk 9 kali injeksi. Ya. Jika disamakan dengan tabel sebelumnya, maka pada tabel sebelumnya dikonversi dalam bentuk jam. Ya. Ya. Karena pada tabel ini dikonversikan dalam bentuk jam. Ya. Waktu totalnya sama dengan jam, ini totalnya ya, ini frekuensinya, ini rata juga dalam bentuk jam.
ya. Maka kita konversikan dalam bentuk jam. Kalau detik dalam hitungan jam dibagi berapa? 1 jam berapa detik? 3600. Maka yang ditulis adalah 223 dibagi 3600 sama dengan berapa? Ya, ini adalah rata. Jadi ini adalah total jam yang dibutuhkan untuk 9 kali injeksi. Nah, untuk 1 kali injeksi berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, totalnya ini dibagi dengan 9 ya. Totalnya ini berapa? Dibagi 9. Maka akan ketemu rata-rata ya. Nanti dihitung sendiri. Paham nggak ya? Saya ulangi lagi deh ya. Misalkan saya lagi dinas pagi, saya mengamati perawat dinas pagi. Perawat dinas pagi punya 3 pasien. Pasien A, B, C. Pasien A butuh 3 injeksi, pasien B butuh 2 injeksi, pasien C butuh 4 injeksi. Saya mengamati pada pasien A, injeksi pertama butuh waktu 3 detik, kedua 5 detik, ketiga 10 detik. Pasien kedua, injeksi pertama butuh 30 detik, injeksi kedua butuh waktu 60 detik. Pada pasien ketiga, injeksi pertama butuh waktu 20 detik, kedua butuh 5 detik, ketiga butuh 30 detik, keempat butuh 60 detik. Ini kita total semuanya ya. Cara mendatar seperti ini, total 18, 90, 15. Kemudian total semuanya tambah ini. Ini adalah total perawat melakukan injeksi pada 3 pasien dengan 9 kali injeksi. Perawat butuh waktu 223 detik. Nah, karena di tabel kita menyesuaikan waktu jam, maka kita konversikan jumlah ini ke dalam jam ya. Maka ada 223 dibagi 3600. Nanti hasil di sini adalah bentuk jam 0,000 sekian jam. Ini totalnya perawat dalam melakukan injeksi 9 kali injeksi. Nah, untuk menghitung rata, kira-kira perawat itu rata-rata memberikan injeksi 1 kali injeksi itu butuh berapa detik. Maka kita bagi total ini tadi ya, hasil pembagian ini kita bagi dengan 9 kali. Kenapa 9? Karena 9 kali injeksi. Maka ketemu hasilnya rata-rata 1 kali injeksi perawat butuh berapa waktunya, akan ketemu nanti ya, entah itu 0,0000 sekian, boleh ya, seperti itu. Terpahami ya. Begitu pula dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi semua kegiatan yang sama itu ditotal.
kemudian dibagi frekuensinya ya. Nah, ini tadi kan 1 kali injeksi jam 8 misalkan. Lah nanti ketika saya injeksi lagi siang jam 2 atau jam 12, maka sama waktunya ditambahkan dan dicari ratanya ya. Oke, nanti ini saya tambahkan, ini cuman jam 8 ya. Ini cuma jam 8 ya. Nanti jam 12 ada berapa kali injeksi tulis lagi, ditotalkan nanti di sini ya. Ini nanti di sini akan banyak hitung-hitungannya. Dinas pagi, dinas jam 8 ya, dinas sore jam 12, dinas pagi jam 12. Jadi total kira-kira berapa, baru dicari ratanya berapa. Nanti yang dinas sore juga gitu, mencari hitungan sendiri. Perawat itu pas dinas sore injeksinya berapa kali, berapa pasien, diamati dulu total berapa, baru dibagi frekuensinya. Nanti akan ketemu berapa ratanya per kali injeksi ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini adalah tindakan tidak langsung ya. Apa saja tadi ya, sama ditulis ini ya. Totalnya perawat nah, perlu ketahui lagi, hasil ini adalah jumlah akumulasi dari beberapa perawat dalam satu shift. Perawat A, perawat B, perawat C diamati oleh orang yang berbeda tiap shiftnya. Hasil tiap-tiap perawat itu digabungkan. Perawat A nulis rekam medis 5 kali, waktunya setengah jam misalkan. Perawat B nulis rekam medis 3 kali, perawat C 2 kali. Nah, itu ditotalkan semuanya, dibagi frekuensinya, nanti ketemu ini ya. Jadi ini total waktu menulis rekam medis pada beberapa perawat pada shift pagi. Ini frekuensi atau total frekuensi berapa kali perawat nulis rekam medis pada shift pagi. Ini ratanya ya, 11,52 jam dibagi 72, ketemu ini. Loh Bu, kalau saya mau ngitungnya menit Bu, enggak detik, boleh. Nanti tinggal ganti faktor pembaginya. Kalau dihitung menit, maka yang ini dibagi berapa? 60, karena 1 jam sama dengan 60 menit ya, paham ya? Sudah, ini tidak langsung. Kemudian ini yang non produktif, sama ya, ada keperluan pribadi, makan minum ya, jadi ini sama. Ini adalah total jam yang dibutuhkan semua perawat yang diamati pada shift pagi untuk melakukan hal-hal ini non produktif. Makan dan minum, perawat butuh waktu 6 jam dalam shift pagi. Untuk berapa kali makan? 12 kali makan. Oh ya, waktunya dibagi ternyata setengah jam. Untuk sekali makan itu loh, perawat butuh waktu setengah jam. Lama ya. Misalkan ini juga duduk di station 19 jam dengan frekuensinya 38. Sekali shift perawat butuh waktu 19 jam.
total ya. Semua perawat menghabiskan 19 jam untuk 38 kali duduk di nurse station. Berapa ratanya? Setengah jam ya. Jadi perawat-perawat itu kalau ngobrol di nurse station minimal setengah jam ngobrolnya saja ya. Makan minumnya setengah jam, lama ya. Pergi keperluan pribadi misalkan ke food courtnya rumah sakit, seperempat jam, lama ya, kayak gitu. Hasilnya ini total semuanya ya. Ini di total, rata juga di total juga, frekuensi juga di total semuanya ya. Sama juga sebelumnya juga kayak gitu, di total semuanya ya. Nah setelah itu direkap seperti ini tadi ya, totalnya ini, totalnya ini, totalnya ini direkap seperti ini ya. Jadi nanti kegiatan ada sendiri pagi yang produktif langsung 24 jam, tidak langsung 22 jam. Kegiatan non produktifnya 30 jam ya, direkap. Dinas sore seperti ini kita lihat ya. Pada dinas pagi, sore, malam, pada dinas malam non produktifnya lebih besar, yaitu 86,4. Kenapa? Karena pada dinas malam banyak istirahatnya ya. Perawat bisa istirahat misalkan 4 jam per perawat desa ya, atau kegiatan yang lainnya ya, ngobrol ya, makan ya, banyak. Nah setelah kegiatan produktif langsung, ingat ya, langsung itu adalah langsung menyentuh pasien. Kita lihat kegiatan menyentuh pasien paling banyak di dinas pagi ya, karena dinas pagi itu banyak perawatannya, entah masang NGT, entah itu masang kateter atau sonde, nyuntik, itu pasti banyak kegiatannya yang dinas pagi ya. Terus ya, untuk menghitung beban kerja objektif, maka dijumlah dulu kegiatan produktif ini ya, dibagi total dikali 100%. Loh, kenapa Bu? Kan ada non produktif kok nggak dihitung? Iya, karena non produktif itu kegiatan yang tidak masuk pada tanggung jawab perawat selama bekerja. Jadi yang dihitung adalah kegiatan produktif saja, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Baik, kita coba ngitung ya. Tadi ini kita hitung dulu yang produktif ya, 24 ditambah 22, komanya saya hilangkan saja biar gampang ya. 24 ditambah 22 ya. Ini yang produktif, yang langsung dan tidak langsung dicampur, ditambahkan, dibagi totalnya. Di sini berapa totalnya? 78 ya, dikalikan 100%, ketemunya berapa seperti ini nanti ya. Ini ketemunya nanti, ini keliru ya keterangannya. Dikatakan tinggi ketika lebih dari 80%, dikatakan sedang ketika 60-80%, dikatakan rendah ketika kurang dari 60%. Yang pagi ini berarti masuk sedang ya, 60-80, yang sore dan malam lebih rendah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa melihat, oh ternyata beban kerjanya perawat di ruangan A yang pagi itu sedang, tidak tinggi. Jadi salah ketika perawat itu mengatakan beban kerjanya tinggi ketika kerja di ruangan A. Nah, ya. Kalau seperti ini kita bisa mengatakan secara objektif
kira-kira kerjanya perawat itu ternyata banyak yang nggak produktifnya, banyak ngobrolnya, banyak gosipnya ya, banyak makannya, banyak nongkrongnya, seperti itu ya. Nah, ini ada penugasannya, kalian belajar bagaimana cara menghitung beban kerja. Nanti silakan dibagi sendiri kelompoknya, kita 2 kelompok ya. Saya kasih soft filenya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat belajar menghitung beban kerja, semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.